Bukan hanya beberapa tahun terakhir, seluruh masa kepresidenan Putin telah menjadi upaya untuk perlahan-lahan, dengan berbagai rintangan, melepaskan ketergantungan dari Barat. Dan salah satu alasan mengapa ekonomi Rusia berkinerja baik di bawah rezim sanksi saat ini adalah karena kebijakan masa lalu tersebut, sebagian besar telah mempersiapkan dasar untuk itu. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Nikolai Petro, seorang profesor ilmu politik di University of Rhode Island dan penulis buku yang luar biasa, The Tragedy of Ukraine, What Classical Greek Tragedy Can Teach Us About Conflict Resolution. Nikolai banyak mempelajari dan menulis tentang proses politik internal Rusia dan Ukraina, tetapi sudah lama sejak terakhir kali dia ada di saluran ini. Oleh karena itu, saya sangat senang dia setuju untuk memberikan kami semua pembaruan. Nikolai, selamat datang kembali. Senang berbicara dengan Anda lagi, Pascal. Nikolai, saya benar-benar ingin mendapatkan wawasan Anda. Mungkin di bagian kedua, kita akan berbicara sedikit tentang apa yang terjadi baru-baru ini di Rusia dan Ukraina. Anda tahu, dan bagaimana partai politik ini bergerak. Tetapi kita harus mulai dengan apa yang terjadi kurang dari 48 jam yang lalu, yaitu negosiasi di Riyadh. Dan hasilnya bahwa Amerika Serikat dan Ukraina sepakat untuk mendorong gencatan senjata. Dan kesepakatan tersebut menyatakan bahwa pihak Ukraina menerima untuk melakukan gencatan senjata selama 30 hari sebagai imbalan untuk melanjutkan bantuan militer dan berbagi intelijen. Dan sekarang, dengan informasi ini, tampaknya saat ini Amerika mendekati Rusia untuk memberitahu mereka bahwa mereka menginginkan gencatan senjata selama 30 hari. Sementara Rusia, sejauh ini, setidaknya hingga rekaman diskusi ini, belum mengatakan apa mereka akan menerima atau menolaknya. Mereka sejauh ini menunggu informasi langsung dari Amerika. Dan saya pikir Marco Rubio ingin berbicara dengan Moskow. Tampaknya, baik pada hari Jumat atau akhir pekan, tampaknya ada panggilan telepon yang dijadwalkan antara Vladimir Putin dan Donald Trump. Apa pendapat Anda tentang ini? Donald Trump is scheduled. What are your thoughts on this? Ya, saya rasa semua orang akan setuju bahwa detailnya sangat penting di sini. Dan dari perspektif Rusia, tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Peristiwa berjalan sesuai dengan yang diharapkan secara militer. Rusia, menurut semua laporan, kemungkinan besar akan merebut kembali semua wilayah yang Ukraina serang di Rusia tahun lalu, mungkin bahkan secepat minggu depan. Tentu saja itu menghilangkan salah satu poin negosiasi utama Presiden Zelensky yang telah dia tegaskan beberapa kali. Namun, Rusia selalu berpendapat bahwa negosiasi untuk perdamaian harus dimulai dari situasi di lapangan. Dan tidak diragukan lagi, itulah cara mereka akan melanjutkan. Saya terkejut dengan urutan dimulainya negosiasi ini. Dengan kata lain, Amerika Serikat, sekarang di bawah pemerintahan Trump, percaya bahwa Rusia memiliki keunggulan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam konflik ini. Oleh karena itu, inisiatif pertama mereka adalah menghubungi Rusia ke Moskow untuk melihat apa syarat-syarat gencatan senjata yang akan diterima oleh Putin, dan kemudian secara sekunder untuk melihat apa yang akan diterima oleh Ukraina, dengan menempatkan mereka di bawah tekanan tertentu untuk mengungkapkan kepada terutama Zelensky dan pendukung terdekatnya seberapa bergantungnya Ukraina pada intelijen, militer, dan bantuan keuangan lainnya dari AS. Military and other financial assistance. Having, I suspect, made that point. Setelah saya curiga menyampaikan poin tersebut, para negosiator AS telah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan kepada Ukraina batasan dari opsi mereka dan sekarang akan kembali ke Rusia untuk melihat apakah Rusia bersedia sedikit melonggarkan persyaratannya. Namun sekali lagi, itulah tantangan dalam negosiasi. Tidak ada yang akan disegel atau dilakukan sampai pihak Ukraina dan Rusia benar-benar duduk berhadapan dan bernegosiasi secara langsung.
Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, Brasil, semua hanya bisa duduk di tengah dan menjadi perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Atau, seperti yang saya khawatirkan dalam kasus Eropa, menghalangi dan mendorong kedua belah pihak semakin menjauh. Stand in the way, pushing the sides further apart. So we shall see in the long run whether the United Jadi kita akan melihat dalam jangka panjang, apakah Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk mempromosikan setidaknya langkah pertama dalam proses ini. Dan saya ingin mengingatkan orang-orang bahwa gencatan senjata hanyalah langkah pertama. Anda beralih dari gencatan senjata ke kedua, gencatan senjata jangka panjang, dan kemudian mungkin jika beruntung, ke dalam negosiasi berkepanjangan yang akan menetapkan penyelesaian baru antara Ukraina dan Rusia. Namun, saya berharap Rusia akan Ukraina seharusnya bersikeras bahwa toh pemerintah guakup semua tetangga kauga, seluruh kauga. Dan negosiasi itu memakan waktu bertahun. that final negotiation may be years in the coming. The issue, of course, is that at the moment, Masalahnya, tentu saja, saat ini Rusia sedang maju. Bukan. Maksud saya, Rusia memenangkan perang, seperti dalam perang di medan pertempuran di Kursk. Maksud saya, di dalam perbatasannya sendiri, tetapi juga di 4 oblast, yang sejauh yang saya ketahui, Rusia belum sepenuhnya menguasai salah satu dari keempatnya, bukan? Ukraina masih memiliki benteng di sana. Tetapi gagasan sekarang untuk mengusulkan gencatan senjata adalah untuk pada dasarnya membekukan garis depan ini, bukan? Dan jika Rusia setuju dengan ini, itu pada dasarnya setuju untuk tidak bergerak lagi. Karena jika Anda tidak menembak, Anda membekukan konflik di tempatnya. Jadi apakah Anda? Karena orang-orang Rusia, Tuan Lavrov dan lainnya, dan Tuan Putin telah berulang kali mengatakan, kami bersedia melakukan diplomasi, tetapi kami tidak bersedia untuk melakukan gencatan senjata. Maksud saya, kami akan terus menembak sambil bernegosiasi. Apa Spueth, pikiran kamu realistis bahwa mimaan etin fabarusi sing. I think the likelihood of Russia Saya pikir kemungkinan Rusia mempertimbangkan kembali proposal minimalnya untuk gencatan senjata yang dibuat, saya ingatkan pendengar, pada Juni lalu, Juni 2023 oleh Presiden Putin adalah rendah. Dia menyatakan hanya 3 persyaratan. Saya tidak bermaksud menyarankan bahwa mereka sederhana, tetapi ini adalah 3 persyaratan setelah itu Rusia akan segera menyatakan gencatan senjata. Mereka adalah netralitas di pihak Ukraina, dimasukkan ke dalam konstitusi. Kedua, tidak ada keanggotaan NATO, tentu saja, dan tidak ada pasukan NATO di dalam Ukraina. Dan terakhir, pengakuan terhadap 4 wilayah ini, 4 oblast ditambah Crimea, sebagai bagian sah dari Federasi Rusia, sebagaimana saat ini dalam konstitusi Rusia. as they currently are in the Russian constitution. So that's a technical procedure, removing them from the Ukrainian. Jadi itu adalah prosedur teknis, mengeluarkan mereka dari Ukraina, dan mengakui bahwa mereka sekarang menjadi bagian dari Rusia dalam batas administratif mereka saat ini. Saya harus mengatakan bahwa masalah batas administratif wilayah tersebut secara historis tidak menjadi titik perdebatan dalam negosiasi yang berlangsung di bawah kesepakatan Minsk II. Bahkan dalam kerangka itu, pemerintah Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, dalam kerangka kesepakatan Minsk II, mengakui bahwa akan ada hak administratif dan hak sipil yang berbeda juga. Pada dasarnya, untuk wilayah-wilayah dalam teritori tersebut yang berada di bawah kendali mereka dibandingkan dengan yang berada di bawah kendali Kiev. Jadi, kesepakatan Minsk II tidak berlaku untuk seluruh oblast Donetsk dan Lugansk, tetapi hanya untuk wilayah-wilayah yang saat itu berada di bawah kendali pasukan pemberontak. The control of the rebel forces. So maybe one could envision. Jadi, mungkin seseorang bisa membayangkan sesuatu yang serupa akhirnya disepakati dalam situasi saat ini. Saya pikir netralitas dan non-keanggotaan NATO mungkin adalah poin yang paling sulit. Poin kunci lainnya yang dibahas dalam kesepakatan Istanbul adalah pembatasan ukuran angkatan bersenjata Ukraina dan beberapa pembatasan pada persenjataan yang bisa mereka dapatkan. Saya pikir itu mungkin jika satu pihak bersedia, jika Rusia bersedia untuk tidak mendorong keunggulan militernya ke perbatasan administratif di dalam Ukraina, yang mungkin bisa dicapai pada akhirnya,
dari 4 oblast yang saat ini tidak sepenuhnya diduduki, maka mungkin Ukraina di pihaknya bisa kembali ke pembatasan yang telah disepakati dan bersedia pada prinsipnya untuk bernegosiasi dengan Rusia yang telah dicapai dalam kesepakatan Istanbul pada April 22. Jadi pada dasarnya, seperti yang disebut oleh komentar lain di YouTube sebagai Istanbul Plus. Not Minsk 3, but a reiteration. Bukan Minsk 3, tetapi pengulangan Istanbul. Dan ketika Anda memikirkannya dalam istilah tersebut, Anda tahu pihak-pihak mungkin tidak terlalu jauh berbeda. Namun sekali lagi, kita hanya berbicara tentang seberapa jauh perbedaan mereka dalam hal gencatan senjata, bahkan belum tahap berikutnya dari perjanjian damai yang sebenarnya, apalagi penyelesaian perdamaian penuh. Dan ini tentu saja sangat kritis. Karena jika ini adalah syarat untuk hanya gencatan senjata, kita jauh dari tempat di mana pemerintahan Trump saat ini menganggap masuk akal untuk mencoba mendorong Rusia agar setuju untuk berhenti menggunakan senjata. Karena bagi mereka, bagi pemerintahan Trump, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa jika Ukraina berhenti menembak, maka Anda juga harus berhenti menembak. Semua ini kita sebenarnya resmi mengatakan bahwa kita akan melanjutkan mempersenjatai wilayah Ukraina. Pada isu seperti kesepakatan yang sangat buruk bagi Rusia. Namun, jadi seperti yang Anda katakan, itu akan menjadi kesepakatan yang buruk. Tapi mari kita bayangkan kesepakatan itu dihiasi dalam konteks Istanbul Plus, yaitu bahwa pemulihan persenjataan Ukraina tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata yang harus dinegosiasikan. Jika ada batasan yang ditetapkan pada jenis senjata ofensif yang dapat digunakan Ukraina, enever Rusia dominasi berbeda selama Sweden tersebut dapat difinaliz secara faktif. Dan tentu saja, penting di sini bahwa Amerika Serikat sebenarnya mengendalikan batasan-batasan ini, karena semua informasi penting yang dibutuhkan Ukraina, mendapatkan senjata, Starlink, dan berbagi intelijen yang diperlukan untuk menggunakan senjata ini, sebenarnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Jadi Anda bisa membayangkan skenario di mana Mr. Rubio akan bernegosiasi dengan Rusia, mengatakan seperti, lihat, kami dengan ini setuju untuk hanya memasok sebanyak ini. Tetapi lebih, oleh karena itu, mengapa Anda tidak setuju? Dan kemudian sebab mencoba bantu perlihatkan. Why don't you agree and we try to get to the next stage? Which probably is yang mungkin merupakan taktik jembatan dalam negosiasi. Karena, sekali lagi, gencatan senjata tidak perlu diperpanjang, bukan? Dengan kata lain, jika gencatan senjata gagal, atau salah satu pihak menganggap bahwa itu dilanggar, maka negosiasi perjanjian damai tidak akan pernah terjadi. Satu hal yang ingin saya tarik perhatian pendengar kita adalah, ketika Pers melaporkan bahwa pengiriman senjata telah dilanjutkan, atau bahwa berbagi intelijen telah dilanjutkan, itu tidak memberitahu kita apa dan seberapa banyak. Misalnya, dalam berbagi intelijen, ada 2 komponen kunci yang telah disebutkan oleh sejumlah blogger Ukraina sebagai hal yang penting bagi Ukraina. Salah satunya adalah intelijen tentang serangan rudal dan drone yang masuk ke infrastruktur Ukraina. Dan yang kedua adalah informasi yang dibagikan oleh Amerika Serikat dan Eropa tentang lokasi yang ingin diserang oleh Ukraina di dalam Rusia. Dan mereka memberikan panduan untuk itu. Jadi sangat mungkin, saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tetapi dalam hal berbagi intelijen, Amerika Serikat mungkin sebenarnya berbagi bagian pertahanan dari itu misalnya, berbagi informasi yang memungkinkan Ukraina untuk lebih efektif menembak jatuh rudal Rusia. Menektor sukses bagi defensif dan menggunakan domeni kartu permainan untuk menggunakan umpan Trumpian dalam negosiasi untuk mendorong Rusia agar terus bernegosiasi. To persist in the negotiations.
The question then for the Russian side is, of course, Pertanyaannya kemudian bagi pihak Rusia adalah, tentu saja, dapatkah mereka memverifikasinya? Dapatkah mereka mempercayainya? Karena maksud saya, apakah Anda setuju bahwa berdasarkan pengalaman 20 tahun terakhir yang dimiliki baik Tuan Putin maupun Tuan Lavrov dengan Amerika Serikat, orang Rusia akan curiga terhadap negosiasi atau perjanjian apapun yang tidak dapat diverifikasi. or agreements that cannot be necessarily verified. Yes, but here Russia and Ya, tetapi di sini Rusia dan Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat berbeda dan eksklusif dibandingkan dengan peserta lainnya. Dan di sini saya juga memasukkan orang Eropa serta Ukraina. Mereka memiliki kemampuan verifikasi satelit mereka sendiri. Mereka tidak bergantung pada kemampuan verifikasi pihak lain. Jadi saya cukup yakin bahwa Rusia merasa dapat memverifikasi apa yang terjadi dengan cara yang misalnya Ukraina tidak bisa. Teneraus di berkauting Ukrainsbriginsmang and skill throughout for. what the United States and other allies provide. Right. So Benar. in a sense, Jadi, if Russia dalam arti tertentu, jika Rusia ingin bereksperimen dengan pemerintahan Trump yang baru, mereka berhuyar itu merhui bahwa melihat forward amat ting. see what's going on, this leaves to me What the do you question. mean, excuse me, Pascal, what Yuanti maksud an eksperimen. experiment? So, saying yes to a ceasefire agreement. Jadi, menurut saya, menyetujui perjanjian gencatan senjata akan menjadi lompatan keyakinan dari pihak Rusia. Karena jika mereka mengatakan tidak dan terus mendorong secara militer seperti yang mereka lakukan, mereka memiliki alasan yang masuk akal untuk mengharapkan bahwa dorongan saat ini akan berlanjut. Dan tidak ada cara yang masuk akal untuk percaya bahwa dalam 1 atau 2 bulan ke depan, aliansi mampu menghentikan mereka. Jadi, dalam arti tertentu, mencoba tan senjata akan menjadi eksperimen Kongrestans secara militer. Not continuing militarily. Well, that's an interesting point. Yeah. Nah, itu poin yang menarik. Ya, seseorang bisa melakukan itu. Saya pikir akan ada reaksi keras di dalam Rusia. Akan ada banyak kritik tentang berhenti sebelum mencapai tujuan yang dinyatakan. Ini satu hal yang menurut saya harus kita ingat terkait sikap negosiasi Rusia. Selalu sangat jelas apa yang Rusia tuju, terutama dalam hal wilayah. Sejak kesepakatan Istanbul gagal dan mereka mencaplok 2 wilayah tambahan, mereka telah menetapkan bahwa semua wilayah dari 4 oblast tersebut ditambah Crimea sekarang menjadi bagian dari Rusia, dan bahwa pertempuran tidak akan berhenti. Penaklukan wilayah tidak akan berhenti sampai batas-batas tersebut tercapai, tetapi secara implisit bahwa tidak ada tuntutan lebih lanjut secara teritorial terhadap Ukraina. Implicitly that there is no further demands territorially upon Ukraine. However, now there is of course the precedent that was set. Namun, sekarang ada tentu saja presiden yang ditetapkan setelah kegagalan kesepakatan Istanbul, yaitu peringatan yang dibuat Rusia melalui kesepakatan Istanbul. Kami membuat tawaran ini. Jika Anda menolak tawaran ini, maka pembatasan diri kami sendiri pada wilayah yang mungkin ingin kami aneksasi akan dicabut. Jadi ini Anda tahu, buat kesepakatan selagi bisa, karena kesepakatan berikutnya hanya akan lebih buruk bagi Anda. Dan itu, pada kenyataannya, telah menjadi tema konsisten dalam proses negosiasi Rusia, yang seperti yang Anda tunjukkan dengan sangat benar, adalah Clausewitzian. Dengan kata lain, itu tidak memisahkan perang dari negosiasi. Ia melihat perang sebagai perpanjangan, kegiatan militer sebagai perpanjangan dari negosiasi, dan terkait satu sama lain. Of the negotiations and intertwined with each other. Which is why the question to Russia really Yang menjadi alasan mengapa pertanyaan kepada Rusia sebenarnya adalah, apakah ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa melalui diplomasi mereka dapat memperoleh apa yang juga bisa mereka dapatkan secara militer, bukan? Dan jika jawabannya ya, maka insentifnya adalah, ya, mari kita menempuh jalur diplomatik. Yes, let's go the diplomatic route. The problem, as always, and I think all negotiations. Masalahnya, seperti biasa, dan saya pikir semua negosiator dan negarawan memahami ini, adalah pada biaya apa. Ya, Anda hampir selalu bisa mencapai apa yang Anda inginkan dalam politik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan menjadi kemenangan Pyrrhic, kemenangan yang biayanya lebih besar daripada yang Anda peroleh?
Itulah mengapa saya pikir ada satu komponen dalam proses negosiasi ini yang benar-benar muncul. Dan seseorang harus ingat bahwa akan ada fase-fase masa depan dari proses negosiasi ini setelah gencatan senjata dan setelah gencatan smatsenyebrang. Dan itu ada peran sanksi. And those are the role of sanctions. So, if the United States Jadi, jika Amerika Serikat benar-benar berjanji dan mulai membongkar rezim sanksinya terhadap Rusia, tentu saja semua negara lain akan mengikuti. Tidak ada gunanya memiliki sistem sanksi yang bocor seperti yang kita alami saat ini, dengan kesulitan besar mencoba mempertahankannya melawan Rusia, dan yang dalam banyak hal tidak efektif, dengan pendukung utamanya menarik diri dan mengatakan, tidak, itu bukan hubungan yang ingin kita miliki dengan Rusia lagi. Attorney Sepelater, now ingin respect ang self-entities. beneficial commercial relationship. And if that goes, of course, the entire EU Dan jika itu terjadi, seluruh rezim sanksi Uni Eropa, tidak peduli apa yang dikatakan dan dicoba dilakukan oleh para politisi, juga akan runtuh. Dalam hal ini, saya akan mengatakan sangat menarik bahwa Trump bisa menhasil. Trump tidak bisa memberikan hasil pada pihak Ukraina. Dia tidak bisa memastikan kepada Rusia bahwa Ukraina akan mematuhi gencatan senjata Kiev, sama seperti dia tidak bisa memastikan kepada Ukraina bahwa Rusia akan mematuhi gencatan senjata. Tetapi, satu hal yang bisa dia berikan sebagai insentif untuk perdamaian adalah mengakhiri rezim sanksi dan benar-benar membalikkan arah hubungan dengan Rusia, yang pada akhirnya, seperti tarikan gravitasi yang besar, akan menarik Eropa ke dalam pengaruhnya juga. into its wake as well. That would be Itu sangat menarik. Seno Trump meminta kartu Trump itu. card of Well, he actually doesn't need to talk about it now. Ya, dia tidak perlu membicarakannya sekarang. Saya tidak melihat bagaimana itu bisa terjadi. Itu sudah disebutkan berkali-kali sebagai bagian dari paket, terutama oleh Rusia. Itu telah disebutkan secara eksplisit oleh Rusia. Jadi saya yakin itu adalah salah satu insentif utama daripada ancaman dalam proses negosiasi ini. rather than sticks in this negotiating process. But is Russia, in your view, like Namun, seriously very menurut pandangan Anda, in apakah Rusia benar sangat tertarik pada pencabutan sanksi? things that the Russian Karena salah satu hal yang dibuktikan oleh ekonomi Rusia selama 3 tahun terakhir adalah bahwa ekonomi tersebut tidak hanya tidak runtuh, tetapi juga tumbuh sebesar 4, setidaknya dalam setahun terakhir. Ekonomi Rusia mengejutkan semua orang, saya kira, dengan ketahannya terhadap apa yang terjadi. Jadi, apakah Anda berpikir, meskipun ekonomi Rusia dapat bertahan dan berkinerja baik di bawah sanksi ini, masih ada insentif struktural bagi mereka untuk menginginkan sanksi tersebut dicabut? still structural incentives for them wanting them to be lifted? There is an emotional, philosophical argument. Ada argumen filosofis emosional yang menentangnya, dan ini disampaikan dengan sangat artikulatif oleh orang-orang seperti Sergei Karaganov, yang berpendapat bahwa orang Rusia seperti orang lain lemah. Mereka ingin mencari keuntungan. Mereka menginginkan kepuasan instan. Mengetahui bahwa perusahaan komersial, bankir, dan oligarki memang akan mengejar kepuasan diri, sanksi yang telah dihadapi telah membuktikan, seperti yang katakan ketahanan Rusia. Mari kita terus melakukan itu. Argumen tandingannya lah bahwa, ya, kita telah berhasil dan kita telah menunjukkan ketahanan kita. Tetapi tetap lebih baik bagi Rusia untuk memiliki fleksibilitas mengenai jenis perusahaan dan transaksi komersial yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Commercial transactions to engage in and which to avoid. So, if that ability were returned to Russia, Jadi, jika kemampuan itu dikembalikan ke Rusia, kami akan melakukan pekerjaan yang lebih baik secara keseluruhan dalam mengelolanya, dan kami bisa mengawasi diri kami sendiri. Saya pikir argumen Karaganov sedikit menghina orang Rusia, karena itu mengatakan, ya, Anda tahu, kami tidak mungkin menahan diri dari menikmati semua hal yang ditawarkan Barat, dan kami akan masuk ke dalam ketergantungan yang sama dengan mereka seperti yang kami alami sebelumnya. Tetapi semua, bukan hanya beberapa tahun terakhir, seluruh masa kepresiden Putin telah menjadi upaya untuk perlahan-lahan dengan berbagai rintangan, melepaskan diri dari ketergantungan pada Barat. Dan salah satu alasan mengapa ekonomi Rusia berjalan dengan baik di bawah rezim sanksi saat ini
adalah karena kebijakan masa lalu tersebut, sebagian besar telah mempersiapkan dasar untuk itu. Past policies had largely prepared the groundwork for it. Step by step. Sebagai siangka kes, inspirasi wank Rusia untuk apa ang dating. What was to Right. come inevitably. One of the things that I think is Salah satu hal yang saya pikirkan adalah jika ada analis barat, dan terkadang Anda melihat mereka menulis yang menyarankan bahwa Rusia dapat dijauhkan dari China atau dapat dibuat untuk kembali memiliki kepentingan geopolitik utama di Eropa, saya pikir itu adalah harapan yang salah. Rusia memiliki jalur strategisnya sendiri, keputusan untuk mengejar multipolaritas, untuk melemahkan tidak hanya ketergantungan ekonomi tetapi juga geopolitik dan budaya terhadap Eropa. Ada salting tank menginterpret saya pikir Rusia bertekad melakukannya. Berhagawar berdua. I think Russia is devoted to regardless of what happens in Ukraine.